Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali. Apa kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Gimana kemarin sudah menerima rapot penilaian tengah semester? Mudah-mudahan nilai-nilai rapot yang kalian terima adalah bisa memuaskan semuanya. Oke lah anak-anak, kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya dalam semester 5 ini, yaitu bab terakhir, bab 3. Nanti Ibu akan menjelaskan bab 3 dengan judul Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu kedaulatan dan sebagainya? Silakan nanti kalian simak video yang dijelaskan oleh Ibu. Yang pertama kita akan mengenal hakikat kedaulatan. Kata kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata daulah. Apa itu artinya kata daulah? Daulah artinya kekuasaan tertinggi. Jadi kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Arti kedaulatan dalam bahasa-bahasa lainnya, misalnya dalam bahasa Inggris ada sovereignty, ada dalam bahasa Prancis artinya sovereignty, ada dari bahasa Italia sovereignty, ada dari bahasa Latin superamus, yang kesemuanya istilah-istilah itu memiliki arti tertinggi. Jadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan tertentu atau kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu negara. Itulah hakikat kedaulatan. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, sifat-sifat kedaulatan. Menurut Jean Bodin, kedaulatan memiliki 4 sifat. Di antaranya adalah permanen, asli, bulat, dan tidak terbatas. Nah, untuk pengertiannya, marilah kita artikan satu persatu. Apa itu permanen? Permanen artinya kedaulatan akan tetap ada selama suatu negara masih berdiri. Jadi negara itu kalau sudah tidak ada, otomatis negara itu tidak mempunyai kedaulatan. Yang kedua adalah asli. Asli maksudnya adalah kedaulatan itu murni tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Kemudian bulat adalah kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian tidak terbatas berarti kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi tidak ada yang membatasi. Nah, sekarang kita lihat di negara Indonesia. Kapan negara Indonesia mempunyai kedaulatan? Ternyata kedaulatan yang diperoleh bangsa kita itu melalui perjuangan yang luar biasa. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, kedaulatan itu diraih, dicapai oleh bangsa Indonesia, yaitu merdeka. Jadi sejak tanggal 17 Agustus 1945 itulah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. Apa itu bangsa yang berdaulat? Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang bebas menentukan nasib sendiri. Bangsa yang bebas mengatur pemerintahan sendiri. Tidak ada lagi yang mengatur bangsa kita. Itulah arti bangsa yang berdaulat. Kemudian kita akan mengenal juga bentuk-bentuk kedaulatan. Menurut jenisnya, kedaulatan ada 2 macam, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Apa itu kedaulatan ke dalam atau disebut dengan intern, yaitu adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala hal yang ada di dalam negara, baik rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Itu ke dalam, itu akan menjadi hak bangsa Indonesia. Contoh, bentuk, susunan, tugas, dan wewenang lembaga negara. Kedaulatan keluar atau ekstern, artinya kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Kita telah banyak menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Kita juga telah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Itulah yang dimaksud kedaulatan keluar. Selain bentuk-bentuk, kita juga akan mengenal teori-teori kedaulatan. Nah, kita akan mengenal 5 teori kedaulatan, diantaranya adalah teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, negara, rakyat, dan hukum. Mari kita pahami satu persatu. Kita mulai dari teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa
memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Pencetus teori ini adalah Thomas Aquino dan F. Hegel. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Apa itu teori kedaulatan raja? Adalah kedaulatan yang terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Raja adalah wakil atau orang yang ditunjuk untuk mewakili Tuhan. Kekuasaan raja di atas konstitusi. Pencetus dari teori kedaulatan raja itu adalah Max Schiffel dan Thomas Hobbes. Kemudian teori kedaulatan yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Artinya, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Pencetusnya adalah Jean Bodin, Hegel, dan Jelinek. Kemudian teori kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa untuk melindungi hak-hak rakyat. Pencetus dari teori kedaulatan rakyat itu adalah J.J. Rousseau, Montesquieu, dan John Locke. Yang terakhir adalah teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum artinya bahwa kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Apapun yang dilakukan rakyat harus berdasarkan hukum. Adapun pencetus dari teori kedaulatan hukum itu adalah Immanuel Kant dan Leon Degrelle. Demikianlah pertemuan hari ini. Bab 3 pertemuan pertama sudah Ibu jelaskan tentang hakikat kedaulatan. Semoga kalian paham. Silahkan untuk dipelajari, dibaca lagi bukunya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.